tembak dengan TNI di Bandara Sinak Puncak, satu warga kena rekoset. Kelompok KKB melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden itu menyebabkan seorang warga terluka akibat terkena rekoset peluru. Ya benar, KKB melakukan gangguan di sekitar Bandara Sinak. Atas kejadian itu, kontak Yonif Raider 303 dan KKB. Begitulah ungkap dan rem Brigjen Sri Widodo. Kontak tembak itu terjadi pada Jumat 5 Mei sekitar pukul 8.45. Kejadian itu diketahui ketika tim pengamanan perimeter mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 kali. Anggota yang mencari tahu bunyi tembakan kemudian melihat ada 4 orang diduga KKB membawa 2 pucuk senjata dan panah yang berjarak 200 meter dari kedudukannya. Anggota yang mencari tahu bunyi tembakan kemudian melihat ada 4 orang diduga KKB membawa 2 pucuk senjata dan panah yang berjarak 200 meter dari kedudukannya. Lalu kemudian anggota pun melakukan tembakan ke arah 4 orang yang membawa senjata api tersebut. Setelah tembakan itu, 4 anggota KKB itu melarikan diri menuju arah Bukit Gundul. Kemudian anggota juga melakukan penyisiran atau pembersihan di sekitar tempat terjadinya kontak senjata. Sekitar pukul 11, sebanyak 5 orang masyarakat melapor ke Pos Sinak Bandara Satgas Yonif dan melaporkan bahwa ada salah satu masyarakat berinisial INT terkena rekoset tembakan pada bagian siku lengan kiri dan pinggang bagian kanan. Tim kesehatan Satgas kemudian membawa korban menuju Puskesmas Sinak untuk mendapatkan penanganan medis. Brigjen Sri mengungkapkan saat ini korban telah diterbangkan ke Timika untuk mendapat perawatan medis secara maksimal. Setelah dirawat di Puskesmas Sinak, korban sudah membaik. Kini informasinya korban sudah diterbangkan ke Timika. Saya akan minta bom sama TNI. Saya bom sendiri semua. Amarah Susi Pujiastuti sang pemilik Susi Air tidak terbendung kala membicarakan penyanderaan pilotnya Kapten Philip Mark Martins oleh kelompok KKB Papua. Susi mengungkapkan kekecewaannya itu saat bertelepon dengan Karel Phil Erari, tokoh gereja di Papua. Kumparan mendapatkan percakapan pada Jumat 5 Mei. Saya marah. Kalau Pak Bishop tanya saya mau apa ya? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri ya, saya kan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri. Saya marah. Begitulah kata Susi. Susi tak habis pikir kenapa KKB malah membantai pasukan TNI yang datang untuk mengevakuasi Philip yang disandra KKB Papua. Padahal pasukan itu bukan untuk menyerang KKB. Kepada Karang, Susi mengungkit kontribusinya untuk Papua. Sudah lebih dari 20 tahun, misalnya Susi Air terbang di Papua. Susi juga secara langsung membantu masyarakat. Saya kasih obat-obatan, tangan saya mencuci luka orang-orang dan anak-anak Papua. Begitulah kata Susi. Susi menyinggung pula nama Egyanus Kogoya, pemimpin KKB yang turut menyandra Kapten Philip. Susi pernah bertemu dengan Daniel Yudas Kogoya, ayah Egyanus, dan menurutnya Daniel adalah orang baik. Kenapa Egyanus Kogoya menjadi orang biadab? Bakar semua pesawat yang selama ini bawa makanan, obat-obatan, membawa orang Papua kemana saja diperlukan. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali setelah tahu mereka bunuh juga pasukan TNI yang tidak mau ngapa-ngapain. Begitulah, lanjut Susi. Menurut Susi, pasukan TNI yang diserbu KKB adalah anak-anak muda, bukan pasukan tempur. Lantas kenapa KKB menembaki mereka begitu saja? Karel pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Karel mengatakan minggu depan akan ke Jakarta untuk melobi agar segera ada perpres untuk pembebasan Kapten Martins dengan segera. Ada mutasi atau pergantian jabatan di tubuh TNI. Berikut adalah sejumlah fakta terkait mutasi di TNI. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono menekan keputusan Panglima TNI nomor Kep D426-4/2023. Keputusan untuk memutasi para perwira TNI ini diteken Yudo pada 27 April 2023 lalu. Ratusan pejabat TNI berganti posisi. Pertama, ada 172 yang kena mutasi. Panglima TNI Laksmana Yudo memutasi 172 perwira tinggi dan menengah. Mereka para perwira tersebar di berbagai matra, yakni AD, AL, dan AU. Kedua Pangkogap Wilhan III diganti. Pangkogap Wilhan III yang tadinya dijabat Letjen TNI Inyoman Cantiasa kini diserahkan ke Maijen TNI Agus Suhardi yang sebelumnya menjabat sebagai Asops Panglima TNI. Sementara Inyoman Cantiasa kini ditugaskan sebagai Kosahlis Kasa. Ketiga, dan Puspom diganti. Yudo juga mengganti Komandan Pusat Polisi Militer TNI yang sebelumnya dijabat Laksda TNI Edwin.
Edwin kini dipromosikan sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer. Lalu keempat, Pangdam 17 Cendrawasih diganti. Ada juga Pangdam 17 Cendrawasih yang kini dijabat Maijen Ishak Pangemanan, menggantikan Maijen Soleh Mustafa yang dimutasi sebagai Pasahli TK3 Kasat Bid Sos Hukum HAM dan Narkoba. Nantinya posisi yang ditinggalkan Ishak akan diisi oleh Marsikal Pertama Budi Ahmadi. Budi pun sebelumnya adalah Wasots Panglima TNI. Kelima, ganti 5 perwira TNI di Papua. 5 perwira tinggi TNI di wilayah Papua diganti, yakni Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Pangdam 17 Cendrawasih, Kas Kogab Wilhan 3, Pangko Armada 3 hingga Danrem 172 Praja Wirayuda. Jabatan Danrem 172 kini diemban Kolonel Infanteri Wedi Hardono yang menggantikan Brigjen Cuwinta Ombol sendiri. Pangko Gabwilhan 3 yang sebelumnya dijabat Lejen TNI Inyoman Cantiasa kini diserahkan ke Majen TNI Agus Suhardi yang tadinya menjabat Asops Panglima TNI. Sementara Inyoman Cantiasa kini ditugaskan sebagai Korsahli Kasat. Sementara Kodam 17 Cendrawasih merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Begitupun dengan Koarmada 3. Komando ini bermarkas di distrik Salawati, Sorong, Papua Barat Daya. Keenam, X pengawal Jokowi jadi Danrem di Bogor. Mantan pengawal Presiden Joko Widodo, Kolonel Infanteri Anan Nur Rahman, menjadi salah satu yang dimutasi. Anan dimutasi dari Danrem 074 Waras Pratama menjadi Danrem 061 Surya Kencana. Anan menggantikan Brigjen